Terkadang, kepintaran seseorang seringkali membuatnya terpeleset pada jurang kesombongan yang menjauhkannya dari iman kepada Tuhan. Namun tidak dengan orang ini. Pergelutannya dengan intelektualitas yang membawanya pada gelar profesor sebagai simbol kepintaran tertinggi di bidang akademis, dirasa olehnya tidak mampu menyembuhkan kegundahan hatinya. Hal itulah yang pada akhirnya mengantarkan dia pada hidayah Islam. Dialah Dr. Jeffrey Lang. Pada hari itu, Dr. Jeffrey Lang duduk merenung di ruang tamu di kantornya di Universitas Kansas, dikelilingi oleh tumpukan buku dan catatan matematika yang rumit. Bagi banyak orang, angka-angka dan persamaan di papan tulis mungkin tampak membingungkan. Namun bagi Lang, mereka adalah sebuah bahasa alam semesta, jendela menuju realitas yang tersembunyi. Sebagai seorang profesor matematika, logika dan rasionalitas adalah fondasi hidupnya. Namun di balik ketenangan intelektualnya, ada kegelisahan yang tak kunjung reda. Pertanyaan tentang eksistensi dan tujuan hidup yang terus menghantui pikirannya. Dia dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat. Lang sejak kecil akrab dengan ritual dan doktrin agama. Namun, seiring bertambahnya usia, ia mulai mempertanyakan ajaran yang diterimanya. Tragedi dan ketidakadilan yang ia saksikan di dunia membuatnya sulit untuk mempercayai keberadaan Tuhan yang Maha Penyayang. Di masa remajanya, kekecewaan dan skeptisisme ini membawanya pada ateisme. Ia merasa bahwa agama tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasarnya. Sains dan logika menjadi pelarian yang memberinya kepastian. Selama bertahun-tahun Lang tenggelam dalam dunia akademis. Matematika memberinya struktur dan ketertiban di tengah chaos kehidupan. Ia menikmati kepastian yang ditawarkan persamaan dan teorema. Sesuatu yang bisa dibuktikan dan diandalkan. Namun meski sukses secara profesional, ada kekosongan batin yang tidak bisa diisi oleh angka dan formula. Di tengah kesibukannya, ia sering merasa terisolasi, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Suatu hari saat mengajar kelas kalkulus lanjutan, Lang memperhatikan seorang mahasiswa bernama Ahmed. Pemuda itu selalu duduk di barisan depan, matanya berbinar setiap kali topik baru diperkenalkan. Setelah kelas usai, Ahmed mendekatinya melayangkan berbagai pertanyaan tentang pendapatnya. Bagaimana kaitan matematika dengan keteraturan alam semesta, serta kemungkinan-kemungkinan lain tentang kekuatan yang maha dahsyat di balik semua itu. Jujur saja, itu mengejutkan Lang yang terbiasa dengan diskusi teknis. Namun kali ini ada sesuatu yang harus dia pikirkan lebih mendalam. Lang mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ahmed, terlibat dalam berbagai percakapan panjang tentang filsafat, sains, dan makna hidup. Ahmed adalah seorang mahasiswa muslim yang taat. Dia seringkali berbagi perspektifnya tanpa mencoba untuk menggurui. Ia menjelaskan bagaimana dalam Islam pencarian ilmu adalah sebuah kewajiban dan tidak ada pertentangan antara iman dan akal. Di suatu kesempatan lain, Ahmed menawarkan Lang untuk membaca terjemahan Al-Quran. Dengan rasa ingin tahu yang bercampur skeptisisme, Lang menerima tawaran Ahmed untuk meminjamkan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Malam itu pula di apartemennya yang sunyi, ia membuka halaman pertama. Seiring lembaran demi lembaran terbaca, ia terkejut menemukan ajaran yang mendorong penggunaan akal dan pengetahuan. Ayat-ayatnya berbicara langsung ke dalam hatinya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Salah satu ayat yang paling menggugahnya berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190. Ia sungguh merasa seolah-olah ayat itu ditunjukkan langsung kepadanya. Seorang ilmuwan yang selalu mencari tanda-tanda di alam semesta.
Semakin dalam ia membaca, semakin banyak ia menemukan keselarasan antara ajaran Al-Quran dengan prinsip-prinsip logika dan ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak meminta pengikutnya untuk percaya secara buta, tetapi mendorong mereka untuk bertanya, merenung, dan memahami. Lang merasakan paradoks yang menakjubkan. Kitab suci yang sudah berusia ribuan tahun ini justru menawarkan jawaban yang lebih relevan dengan pemikirannya sebagai akademisi modern. Pergulatan batin pun tak terelakkan. Bagaimana mungkin seorang ateis yang mengandalkan rasionalitas menemukan kedamaian dalam sebuah agama? Ia pun mulai berdiskusi lebih intens dengan Ahmed dan komunitas muslim di kampusnya. Mereka menyambutnya dengan hangat, menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa menghakimi, dan mengajaknya untuk melihat Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai cara hidup yang holistik. Suatu malam, saat diskusi panjang dengan beberapa rekan muslim, Lang berjalan pulang dengan pikiran yang penuh. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang, merasakan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya. Ada perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di titik itu, ia menyadari bahwa pengetahuan dan keimanan tidak harus saling bertentangan, bahwa mungkin melalui keduanya ia bisa menemukan kebenaran yang lebih utuh. Pada awal 1980-an, setelah proses refleksi yang mendalam, Lang memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusannya mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Beberapa kolega mempertanyakan kewarasannya, sementara yang lain menganggapnya telah mengkhianati prinsip-prinsip akademis. Namun, Lang tetap teguh. Ia menemukan bahwa Islam tidak mengekang pemikiran kritisnya, melainkan memperkaya perspektifnya tentang dunia. Dalam upayanya untuk membagikan pengalaman dan pemahamannya, Lang pun menulis buku berjudul Even Angel Asks dan Struggling to Surrender. Dalam tulisan-tulisan tersebut, ia menggambarkan pergulatan batinnya, keraguan yang ia hadapi, dan bagaimana ia menemukan harmoni antara akal dan iman. Ia menegaskan bahwa mempertanyakan keyakinan bukanlah sebuah kelemahan, tetapi langkah penting dalam sebuah perjalanan spiritual. Iman yang sejati bukanlah penerimaan tanpa pertanyaan. Ia adalah hasil dari pencarian yang tulus, dialog antara hati dan pikiran yang akhirnya membawa kita pada sebuah pemahaman yang lebih mendalam. Tulis Lang dalam bukunya. Kisah Lang pun menyebar luas, menginspirasi banyak orang yang berada dalam pencarian serupa dengan dirinya. Ia seringkali diundang untuk berbicara di berbagai forum, menjembatani kesenjangan antara dunia akademis dan spiritual. Melalui pembawaannya yang tenang dan argumennya yang logis, ia mampu menyentuh hati skeptis dan beriman sekaligus. Di kelas, metode pengajarannya pun berubah. Ia tak hanya mengajarkan matematika sebagai ilmu pasti, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami keindahan dan keteraturan alam semesta. Ketika kita memecahkan persamaan kompleks, kita tidak hanya menemukan jawaban numerik. Kita juga mengungkap sedikit misteri dari rancangan besar yang ada di balik semua ini. Ujar Lang kepada para mahasiswanya. Interaksinya dengan para mahasiswa menjadi lebih mendalam. Banyak yang datang padanya untuk berdiskusi tentang kehidupan, bukan hanya tentang matematika. Ia menjadi mentor, bukan hanya dalam bidang akademis, tetapi juga dalam pencarian makna kehidupan. Namun perjalanan Lang tidaklah mudah tanpa tantangan. Ia harus menghadapi stereotip dan prasangka, baik dari komunitas non-muslim maupun muslim itu sendiri. Ada yang meragukan ketulusannya, sementara yang lain merasa terganggu dengan pendekatannya yang kritis. Meski demikian, Lang tetap berpegang teguh pada prinsipnya, bahwa dialog dan pemahaman adalah kunci untuk mengatasi perbedaan. Suatu ketika, seorang mahasiswa bertanya padanya, "Bagaimana Anda mengatasi konflik antara sains dan agama?" Lang pun tersenyum dan menjawab, "Konflik itu hanya ada jika kita membatasi pemahaman kita. Sains menjawab pertanyaan bagaimana, sementara agama menjawab pertanyaan mengapa. Keduanya saling melengkapi, membantu kita memahami dunia secara utuh."
Akhirnya perjalanan Dr. Jeffrey Lang mengingatkan kita bahwa hidup adalah proses belajar yang tiada henti, bahwa pengetahuan dan keimanan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi kita sendiri. Ia mengajak kita untuk terus mencari, terus bertanya, dan tidak pernah puas dengan jawaban yang dangkal. Dalam dunia yang seringkali terpecah oleh perbedaan, kisah Lang menjadi cahaya harapan bahwa melalui kerendahan hati dan keinginan yang tulus untuk memahami, kita bisa menemukan kedamaian dan harmoni, baik dalam diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Ketika hati dan pikiran berjalan seiring, kita membuka pintu menuju pengetahuan yang sejati. Di sanalah kita menemukan bahwa jawaban atas pertanyaan terbesar kita bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi harusnya dirayakan sebagai bagian dari perjalanan manusia. Tulis Lang dalam bukunya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita sendiri, untuk berani mempertanyakan dan untuk menemukan keseimbangan antara logika dan keimanan dalam pencarian makna hidup yang sejati. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila kalian suka dengan konten ini, silahkan like, share, and comment, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.